Kementerian Badan Usaha Milik Negara resmi menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN setelah DPR menyetujui revisi Undang-Undang BUMN. Dan BP BUMN nantinya akan berperan sebagai regulator, sedangkan pengelolaan BUMN akan dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Lantas apa perbedaannya dan konsekuensi ke depannya? Dari Badan Pengaturan BUMN untuk mengelaborasinya sudah bergabung melalui sambungan virtual Associate Partner di BUMN Research Group, Lembaga Manajemen UI, Toto Pranoto. Selamat pagi menjelang siang, Pak Toto. Salam sehat. Bagaimana kabar Anda? Kabar baik, Maggie. Selamat pagi. Baik, Pak Toto. Ini DPR baru saja mengesahkan RUU perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN menjadi undang-undang. Dan salah satu poin penting adalah pembentukan Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Apa sebenarnya tantangan utama dalam transisi dari kementerian ke badan ini? Ya, saya kira konsekuensi logis ya dari diundangkannya aturan baru ini ya, bahwa kemudian posisi dari Kementerian BUMN kan digantikan oleh Badan Pengaturan BUMN. Dan kewenangannya juga sudah jelas ya, bahwa kemudian hanya pada dua hal utama. Pertama adalah sebagai regulator, kemudian kedua adalah sebagai pemegang saham seri A mewakili pemerintah begitu. Sehingga kewenangan ini juga menjadi lebih sedikit ya, karena di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang 1 2025 sebetulnya kewenangannya ada juga kewenangan terkait dengan soal pengawasan terhadap Danantara, dan pengawasan ini kemudian dikeluarkan sehingga badan pengawasan langsung ada di dalam strukturnya BPI Danantara. Sehingga dalam proses ini saya kira transisi yang harus dijalankan dari Kementerian BUMN ke BUMN itu adalah penyesuaian strategis. Apa yang menjadi kewenangan saat ini diberikan masa yang lalu. Saya kira juga terkait dengan soal bagaimana pengelolaan sumber daya manusia gitu ya, supaya kemudian mereka tetap bisa masuk dalam badan baru tapi kemudian dengan fungsi yang agak sedikit berbeda. Saya kira beberapa penekanan strategis perlu dijalankan, terutama adalah pada fungsi sebagai regulatornya, dan banyak hal menurut saya yang juga perlu segera mendapatkan prioritas saat ini oleh BP BUMN ya. Misalnya kaitannya dengan soal pengaturan bagaimana nanti regulasi terkait dengan BUMN yang kategorinya komersial atau juga lebih banyak kategorinya adalah kategori non komersial atau sosial dengan banyak pekerjaan PSO-nya misalnya ya. Apakah nanti itu akan menjadi tetap bagian dari Danantara misalnya untuk bagian yang BUMN dengan banyak PSO-nya, atau dikeluarkan misalnya ya, atau juga misalnya rencana-rencana strategis kaitannya dengan program restrukturisasi atau privatisasi BUMN dan lain-lain. Saya kira juga ini perlu mendapatkan prioritas dari sisi regulasi di BP BUMN. Menurut saya adalah intinya berbagai macam aksi korporasi yang akan dijalankan oleh Danantara itu jangan sampai nanti kalau mereka sudah dalam kecepatan penuh atau full speed, nanti regulasinya agak terlambat begitu ya. Sehingga menurut saya perlu ada sinkronisasi lah ya antara regulasi yang dibuat oleh BP BUMN dengan nanti corporate action yang akan dijalankan oleh BP Danantara, supaya baik regulasi maupun corporate action itu sejalan begitu. Saya kira itu prioritas yang harus dikerjakan oleh BP BUMN ke depan. Baik, Pak Toto, ini intinya harus ada masa sinkronisasi dan tentunya ini mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN ke BP BUMN tentu tidak sederhana ya. Dan menurut Anda sebenarnya berapa lama waktu transisi ataupun masa sinkronisasi yang ideal agar tidak mengganggu kinerja BUMN, khususnya yang sudah IPO dan punya kepentingan dengan pasar modal juga, Pak Toto? Ya, saya kira mestinya ini harus bisa berjalan dengan cukup cepat lah begitu ya. Karena kan sebetulnya kalau fungsi regulasi kan sebetulnya sudah lama juga itu dijalankan juga pada saat Kementerian BUMN masih menjalankan fungsinya. Artinya sekarang kan tinggal masalahnya badannya dipindahkan menjadi Badan Pengatur BUMN gitu ya. Sementara fungsi regulasinya kan sebetulnya hampir serupa sudah dijalankan. Jadi mestinya masa transisinya tidak lama, sehingga yang penting sekarang adalah kemudian apa yang menjadi agenda kerja dari BP Danantara yang segera misalnya akan segera dilaksanakan, dan kemudian BP BUMN saya kira harus segera mengantisipasi kira-kira dengan regulasi mana yang kemudian
harus segera disesuaikan begitu ya. Apakah akan bikin regulasi baru atau kemudian juga sekedar melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Jadi hal-hal semacam ini mestinya harusnya lebih cepat bisa dilakukan ya sehingga tidak mengganggu ya terhadap aktivitas aksi korporasi yang akan dijalankan oleh BUMN tadi. Baik, dan ini juga ada salah satu poin penting ya Pak Toto dengan kewenangan baru BP BUMN termasuk pengelolaan dividen saham seri A Dwiwarna atas persetujuan Presiden. Nah, apakah ini juga bisa meningkatkan transparansi sekaligus juga memperkuat fungsi BUMN? Ya, saya kira dengan adanya aturan atau instruksi ini kan sebetulnya ke depan ini kan berarti pengelolaan ya terhadap dividen BUMN kan boleh dibilang bahwa itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari BPI Danantara ya, dan kemudian nanti bagaimana alokasi dari penggunaan keuntungan atau dividen dan lain-lain yang akan dijalankan itu kan memang sudah seharusnya dilakukan dengan lebih transparan begitu ya. Sehingga dalam konsep ini menurut saya juga nanti BP BUMN juga harus mengatur juga dengan tegas sebetulnya regulasi apa yang mereka akan terapkan terkait dengan soal pengelolaan dividen ini. Sehingga kemudian nanti kebijakan yang akan dilakukan Danantara tentu memiliki suatu sandaran regulasi yang kuat terhadap bagaimana nanti Danantara akan mengelola aspek dividen ini. Menurut saya ini azas keterbukaan atau transparansinya menjadi cukup penting sehingga mungkin juga nanti publik akan bisa paham betul ya ke mana nanti Danantara akan mengelola BUMN dan juga seluruh aspek kaitannya juga terutama dengan dividen-dividen ini. Baik, tadi Pak Toto juga sudah menyinggung beberapa kali terkait dengan pengelolaan dividen. BP BUMN maupun Danantara juga sama-sama merupakan pemegang saham perusahaan plat merah yang mana BP BUMN ini menjadi pemegang saham seri A Dwiwarna sedangkan Danantara pemegang saham seri B. Seperti apa fungsi dan pembagian dividennya? Ya, saya kira dalam konteks ini kan mesti jelas ya bahwa kemudian sebagai pemegang saham seri A, ini kan berarti kan dia memegang kendali sebetulnya ya atas seluruh BUMN yang ada. Sementara Danantara itu kan memegang hampir mayoritas seluruh saham seri B ya. Jadi saya kira fungsi sebagai pemegang saham seri A di badan BUMN ini, BP BUMN ini adalah kemudian nanti juga menetapkan misalnya terkait dengan soal RUPS ya, RUPS untuk menentukan misalnya apakah ada persetujuan terhadap aksi korporasi BUMN ya. Tinggal nanti BP BUMN akan bilang apakah mereka akan setuju dengan rencana misalnya aksi korporasi ini diusulkan misalnya oleh BP Danantara ya, atau juga misalnya terkait dengan usulan-usulan lainnya ya yang kira-kira termasuk juga pengajuan, pengusulan mengenai siapa yang menjadi calon-calon direksi atau komisaris, tentu kan nanti itu akan dibahas dalam RUPS dan BP BUMN sebagai pemegang saham seri A-nya. Artinya adalah kalau BP BUMN menganggap misalnya ya ada usulan-usulan Danantara yang dianggap tanda petik misalnya bertentangan dengan kepentingan strategis nasional, maka sebetulnya BP BUMN sebagai wakil pemerintah bisa melakukan atau mengeksekusi saham seri A-nya begitu, misalnya untuk melakukan tanda petik pengaturan ulang atau memveto atau apapun lah ya terhadap usulan yang disampaikan oleh Danantara dalam forum RUPS tadi, karena saham seri A itu artinya dia betul-betul berkuasa atas seluruh saham seri lainnya. Jadi dalam konteks ini saya kira juga terkait juga dengan soal pembagian dividen, tentu nanti BP BUMN bisa bicara dengan Danantara bagaimana pengaturan ini bisa dilakukan dengan baik di antara kedua badan ini saya kira. Baik, kami akan terus memantau kinerja perusahaan-perusahaan BUMN. Terima kasih Pak Toto sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.